Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel reviewin aja. Dan kali ini kita akan membahas HP kelas menengah dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A51. Apakah HP ini masih cukup bisa diandalkan di tahun ini? Mari kita bahas. Kalau dilihat dari segi desain layarnya, HP ini menurut saya masih cukup kekinian karena memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan rasio 20:9. Memiliki bezel layar yang tipis dan setiap sisinya pun cukup simetris. Untuk penempatan kamera depannya pun Samsung menggunakan Infinity O Display yang masih diterapkan di HP-HP Samsung yang terbaru. Kemudian untuk proteksi layarnya sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Untuk panel yang digunakan yaitu panel Super AMOLED khas Samsung tentunya dengan resolusi Full HD+. Menurut saya pada bagian layar ini tidak ada masalah atau kendala yang berarti ya. Walaupun refresh rate-nya masih 60 Hz, tapi untuk scrolling dan multitasking itu masih sangat lancar digunakan. Dan untuk visibilitasnya sendiri itu masih sangat enak digunakan di bawah sinar matahari langsung. Karena layar Samsung Galaxy A51 ini menggunakan panel Super AMOLED, maka untuk fingerprint sensornya itu sudah berada di dalam layar. Ya, walaupun untuk kecepatan untuk membuka kunci layarnya sendiri itu masih tergolong lambat, tapi untuk akurasinya sendiri itu sudah tergolong cukup baik. Kalau kita bahas dari segi material bahan yang digunakan pada Samsung Galaxy A51 ini, ya tentu saja tidak berbeda tipis dengan HP-HP yang sekelasnya ya. Dari bagian frame itu terbuat dari plastik, serta pada bagian bodi belakang pun terbuat juga dari plastik. Walaupun begitu, untuk build quality HP ini ya tergolong cukup bagus lah. Selain itu, HP ini juga memiliki bodi yang tipis, serta pada bagian belakang pun dibuat agak melengkung, yang membuat feel di genggaman pun terasa cukup enak. Selanjutnya kalau diajak buat main game, apakah HP ini masih enak digunakan di tahun ini? Kita lihat dulu untuk spesifikasinya, yaitu chipsetnya menggunakan Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer. Dengan CPU-nya sudah octa-core, GPU-nya Mali G72 MP3. Berbasis Android 12 dengan One UI 4.1. Untuk internal storage HP yang saya review ini menggunakan UFS 2.0 dengan kapasitas 128 GB dipadukan dengan RAM 8 GB. Sebelum HP ini kita gunakan untuk bermain game, baiknya kita tes dulu menggunakan Antutu Benchmark versi 9. Kita pengen tahu nih berapa skornya. Setelah kita tes menggunakan Antutu Benchmark versi 9, skor yang didapatkan yaitu 229.148. Skor segini itu menurut saya tidak terlalu tinggi ya. Bahkan ya sedang-sedang aja. Karena HP-HP kelas menengah di zaman sekarang itu skor Antutu benchmarknya tuh bisa sampai 500 ribuan. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah dengan skor 200 ribuan apakah masih bisa untuk bermain Mobile Legends dan PUBG Mobile contohnya? Mungkin kita langsung coba aja nanti ya dengan menggunakan kedua game tersebut. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita coba dengan menggunakan game Mobile Legends. Untuk bermain Mobile Legends, HP ini mendapatkan settingan grafis, refresh rate-nya tinggi, dan grafisnya juga tinggi. Untuk bermain Mobile Legends tentunya masih sangat lancar dan masih sangat responsif, terutama pada layarnya. Untuk performanya sendiri masih sangat kencang ya, nggak ada masalah, nggak ada frame drop ataupun nge-lag di tengah-tengah permainan. Jadi masih cukup oke lah untuk bermain Mobile Legends ini. Di sini saya juga coba untuk bermain PUBG Mobile ya. Untuk settingan grafisnya itu sampai mentok di HDR Ultra. Tapi menurut saya sih lebih prefer ke HD High aja ya. Jangan terlalu tinggi karena lumayan berat nanti untuk processing gambarnya. Di sini saya coba bermain kurang lebih ya setengah jaman aja sih, nggak terlalu lama. Itu masih cukup lancar lah untuk digunakan bermain PUBG Mobile. Samsung Galaxy A51 ini juga sudah memiliki gyroscope yang dalam bentuk hardware ya. Jadi untuk bermain PUBG Mobile itu lebih enak karena gyronya itu berfungsi dengan lancar tanpa ada delay saat digerak-gerakan ke kiri kanan, atas ataupun bawah. Untuk pengisian daya baterai, Samsung Galaxy A51 dilengkapi dengan USB Type-C dengan didukung fast charging 15 watt. Durasi pengisiannya pun dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk baterai berkapasitas 4000 mAh.
Selanjutnya untuk daya tahan baterainya sendiri, menurut saya ini masih tergolong cukup awet. Karena ketika HP ini saya gunakan untuk bermain game cukup lama, screen on time yang didapat sekitar 5 jam. Dan ketika HP ini saya gunakan untuk hal-hal yang ringan aja seperti YouTube, sosmed, atau browsing-browsing, screen on time-nya itu bisa tembus sampai 6 jam. Dan ini menurut saya masih cukup awet lah untuk HP yang rilis beberapa tahun yang lalu. Untuk sensor-sensornya pun HP ini tergolong cukup lengkap, ada gyroscope dan magnetik. Yang absen hanya sensor suhu dan sensor tekanan. Dan HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian kameranya. HP ini memiliki 4 buah kamera belakang. Di antaranya ada kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel dengan f2.0. Selanjutnya kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel dengan f2.2. Kemudian ada juga kamera makro beresolusi 5 megapiksel dengan f2.4. Dan yang terakhir adalah kamera depth sensor beresolusi 5 megapiksel dengan f2.2. Dan berikut ini adalah hasil foto dan perekaman video dari Samsung Galaxy A51. Ini adalah hasil dari kamera utamanya. Untuk warna khas Samsung banget ya. Warnanya natural, dynamic range-nya luas, dan detailnya juga cukup tajam. Kemudian ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya. Untuk saturasi warnanya itu lebih tinggi daripada kamera utamanya tadi ya. Tapi untuk detailnya itu agak kurang. Terlihat di bagian sudut kanan atas pada daun itu agak kurang detailnya. Dan selanjutnya teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kamera dari Samsung Galaxy A51 ini. Dan ini adalah hasil perekaman video dengan resolusi Full HD 30 fps. Untuk stabilisasinya menggunakan gyro, ACE, licin. Menggunakan ACE, dan untuk kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini pakai mikrofon bawaan dari HP-nya. Dan ini untuk Full HD 30 fps dengan Super Steady-nya aktif. Ayo lari. Dan ini contoh rekaman menggunakan resolusi 4K 30 fps. Kalau di 4K 30 fps ini untuk Super Steady-nya nggak bisa diaktifin ya. Jadi pakai mode normal aja. Oh, mau hujan. Itu ada itu. Oke, untuk selanjutnya adalah kamera depannya yang beresolusi 32 megapiksel dengan f2.2. Dan inilah hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A51. Ya, dan ini adalah contoh rekaman video menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Ini contoh kamera depannya, teman bisa lihat sendiri. Untuk dynamic range-nya agak kurang ya, karena di langit putih. Tapi untuk di wajah sih warna kulitnya kelihatan natural. Dan ini rekaman video kamera depan menggunakan resolusi 4K. Untuk stabilisasinya lumayan stabil sih, enak.
nggak banyak guncangan. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah review dari Samsung Galaxy A51. Dari awal video tadi kayaknya kebanyakan itu yang bagus-bagus aja yang saya sebutin untuk Galaxy A51 ini ya. Nah, kalau untuk kekurangannya apa aja sih sebenarnya yang ada di Samsung Galaxy A51 ini? Oke, kita sebutin satu persatu ya. Yang pertama, HP ini kan rilisnya udah lama ya, yang tentunya di toko-toko online itu kebanyakan HP-HP second yang beredar. Adapun yang baru itu saya lihat harganya masih cukup tinggi, sekitar 3 jutaan lebih. Yang kedua, HP Samsung Galaxy A51 ini masih menggunakan jaringan 4G. Ya, walaupun di Indonesia masih belum merata untuk jaringan 5G ya. Yang ketiga, HP ini cuma punya satu speaker aja ya yang berada di bawah. Jadi kalau buat multimedia menurut saya masih kurang enak ya. Beda sama yang stereo speaker. Yang keempat, HP ini nggak punya IP rating atau sertifikat tahan air dan debu. Jadi HP ini nggak bisa diajak berenang atau berbasah-basahan ya. Dan yang kelima, HP ini refresh rate pada layarnya hanya 60 Hz. Jadi kalau teman-teman pengen punya HP layar yang kenceng, HP ini bukan jadi pilihan menurut saya. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah HP ini masih worth it buat digunain di tahun 2023 ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih masih cukup worth it sih dipakai di tahun 2023 ini. Tapi dengan catatan kita tidak mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang saya udah sebutin tadi. Tapi saya kembalikan ke teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman bilang Galaxy A51 ini udah nggak worth it nih, karena banyak banget kekurangannya. Apalagi sekarang udah muncul Galaxy A14 misalnya, yang mempunyai harga lebih murah dan performanya lebih tinggi, serta punya layar refresh rate-nya 90 Hz. Ya, itu sih pilihan ya sebenarnya. Jadi tetap saya kembalikan ke teman-teman semua untuk menilai HP ini apakah worth it atau enggak. Sekian video review dari Samsung Galaxy A51. Like jika kalian suka dengan video ini, subscribe yang belum subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.